Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Kekai Sensen. Kita akan tuntaskan ceritanya. By the way, siapa di sini yang demen banget sama anime bergenre action, komedi, fantasi, ataupun supranatural? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime ini tentunya akan punya banyak karakter yang seru dan ceritanya udah pasti unik. 3 tahun lalu, gerbang antara Earth and the Beyond dibuka di New York City. Ia menjebak makhluk ekstra dimensi dan manusia dalam gelembung yang tidak dapat ditembus. Setelah kota dipulihkan, monster, sihir, dan kegilaan adalah temuan umum di area yang sekarang terkenal sebagai Hell Salem Lodge. Leonardo Watts, seorang fotografer muda dengan enggan memperoleh mata para dewa yang melihat segalanya. Dengan imbalan penglihatan, saudara perempuannya ini datang ke kota paranormal untuk menemukan jawaban atas kekuatan misterius yang dimilikinya. Kekai Sensen and Beyond mengikuti Leonardo saat ia memulai petualangan yang lebih gila dengan rekan-rekannya. Berjuang untuk memastikan perdamaian dan ketertiban. Oke lah, kalau kalian udah gak sabar buat langsung saja ke ceritanya, mari kita sikat seperti biasa. Tapi seperti biasa juga dong, biar nontonnya juga tambah nyaman nih cuy. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini yang bernama Leonardo Watts. Leo ini adalah seorang fotografer muda yang baik dan rendah hati. Ia datang ke Hell Salem Lodge untuk membantu adiknya yang sakit. Sesuatu misterius pun memberinya All-Seeing Eyes of God, membuat dirinya memiliki kekuatan mata yang beragam. Sebagai ganti dari penglihatan adiknya, terlihat Leo sedang bertarung di dalam kota dan ia menceritakan kepada adiknya melalui sebuah surat. Sang kakak menuliskan kota tempat ia tinggal sangat kacau. Kota itu adalah tempat di mana hal yang tidak biasa dianggap normal. Leo sendiri heran melihat dirinya yang mampu bertahan di kota yang seperti itu. Walaupun terkadang Leo merasa senang dan kadang kala merasa amat kesusahan. Setahun yang lalu, saat Leo meninggalkan sang adik, ia yakin kalau hidupnya tidak berarti lagi. Leo mengatakan mungkin kejadian yang dialaminya ini akan menjadi kisah yang amat panjang. Leo meminta adiknya membaca seluruh cerita yang dikirimkannya melalui surat. Awal mula Leo tiba di kota Hell Salem Lodge dan ia merasa kota itu amat payah. Sebuah kota misterius yang mempertemukan tempat itu dengan alam lain. Terdapat banyak pembuli dan orang-orang yang dirundung serta moral manusianya sangat kacau. Leo merasa susah mendapatkan pekerjaan di kota itu. Ia susah mendapatkan kenalan apalagi seseorang teman. Padahal 3 tahun yang lalu kota itu bernama New York, kota top di dunia. Namun semuanya telah berubah. Kota Hell Salem Lodge bagaikan sumber kesusahan. Malam itu sebuah gerbang tiba-tiba terbuka. Serangan dari Beyond dimulai. Saat pemerintah Amerika melihat gerbang yang terbuka, mereka menemukan kota Hell Salem Lodge yang dikelilingi kabut yang tidak tertembus. Setelah kejatuhan besar yang terjadi, keberadaan makhluk di luar nalar serta makhluk dianggap sebagai mitos ini muncul. Setelah melalui beberapa tragedi kesialan, Leo terjatuh saat berlari di jalan raya. Tidak lama kemudian, Leo disapa oleh seorang pria. Ia suka membuli sang MC. Wajah Leo dipijak dan sang bocah tidak melakukan perlawanan. Pria itu adalah Zap Renfro, seorang anggota Libra yang suka bermain wanita. Zap merupakan ahli teknik bertarung di Big Dippler Blood aliran Kagut Suci, yang memungkinkan dirinya memanipulasi darahnya menjadi pedang ataupun ledakan. Zap nantinya akan menjadi mitra Leo dan meskipun hanya bersikap biasa, ia sangat peduli terhadap Leo.
Selanjutnya Zap mengomel pada Leo dikarenakan sang bocah ini telah mengacaukan pertemuan mereka. Zap melihat Leo yang amat menyedihkan. Ia bertanya apakah sang bocah yakin berada di organisasi Libra. Sebelumnya dikisahkan Leo pergi makan di sebuah kedai pinggir jalan. Selama 3 minggu di kota Hellsalem Slot, Leo selalu nongki di kedai itu. Leo terlihat akrab saat bersama pemilik kedai, dan ia bernama Vivian. Vivian menyarankan pada Leo agar ia memberikan kabar pada keluarganya. Leo menjelaskan pada Vivian kalau ia adalah wartawan baru di kota Hellsalem Lot. Akan tetapi, tampang Leo amat sederhana dan membuat Vivian iba. Vivian memberikan camilan pada Leo sebagai gantinya. Ia harus mencuci piring. Tiba-tiba saja monster kecil mengambil kamera milik Leo dan membawanya pergi. Leo bergegas mengejar monyet itu dan mencari keberadaannya yang lenyap seketika. Leo melihat monyet kecil itu yang berlari dan ia segera menyusulnya. Tanpa sadar, Leo telah melewati medan peperangan dan hampir terkena tembakan. Leo dan monyet itu tergeletak di lantai saat menghindari serangan. Dan secara kebetulan, insiden itu membuat Leo mendarat di kaki Zap. Leo memiliki alasan mendatangi kota Hellsalem Slot itu, yaitu ia ingin menemukan organisasi Libra. Secara kebetulan Leo berhasil menemukannya. Ia pun bergabung di dalam organisasi itu. Kemudian Leo pergi bersama dengan Zap menuju camp. Leo bertemu seorang pria saat tiba di camp Libra. Pria itu bernama Klaus V. Reinhardt dan ia adalah pemimpin Libra. Pria dengan tubuh besar dan kuat, namun memiliki hati yang baik, sopan dan jujur akan suatu kesalahan pastinya. Klaus seorang ahli dari gaya bertarung brand Great Blood yang memungkinkan dirinya untuk membuat persenjataan besar berbentuk salib serta menyegel musuh. Setelah itu Klaus mengenalkan seorang wanita bernama Chen Sumeragi kepada Leo. Chen ini adalah seorang werewolf yang berpakaian rapi dengan kekuatan membuat dirinya tidak terlihat. Tidak lama kemudian, muncullah seorang pria psycho yang membajak televisi di kota Hellsalem Slot. Pria itu meminta para warga mencari potongan puzzle yang telah tersebar ke seluruh penjuru kota. Benda yang disebar ini adalah bom dan dapat membelah gedung. Lalu monyet yang di tangan Leo tiba-tiba saja meledak. Ia diselamatkan oleh Klaus. Leo melihat gerakan monyet yang secepat kilat saat di dalam gedung. Ada sosok makhluk lain yang berada pada monyet itu. Zap amat mengkesal. Ia mengira kalau Leo adalah mata-mata pria psycho. Chen mengejar monyet itu. Ia melompat dari gedung. Klaus menghentikan Zap dan bertanya, apakah Leo melihat sosok lain dari si monyet? Leo mengatakan ia bisa melihat gerakan cepat tersebut. Awalnya Zap tidak percaya, dikarenakan serangan monyet ini secepat kilat. Bahkan Zap yang amat kuat pun tidak mampu melihat gerakan si monyet. Klaus bertanya, apakah mata milik Leo berkaitan dengan tujuannya bergabung dengan Libra? Leo mengisahkan 6 tahun yang lalu. Saat ia sedang bersama dengan adiknya yang bernama Michaela Watts. Michaela sangat peduli pada kakaknya. Ia memiliki ikatan yang kuat dengannya sejak mereka masih kecil dan sering memanggilnya Ksatria Kura-Kura. Michaela juga sangat berani.
ia membiarkan penglihatannya sendiri diambil dengan imbalan saudara laki-lakinya bisa melihat. Saat Leonard bersama kedua orang tua dan adiknya yang pergi jalan-jalan di kota Hell Salem Lot, muncullah sosok monster yang meminta sepasang mata sebagai pertukaran. Kala itu Leo amat takut dan tidak bisa beranjak dari pijakannya. Sang adik pun mengatakan akan memberikan matanya pada sang monster sebagai bentuk pertukaran All Saint Ace of God. Di sela-sela cerita, anggota LDPG menyerbu Klaus dan kawan-kawan. Mereka hendak menyerang. Klaus meminta Zap dan Leo melawan para pasukan baju zirah itu. Klaus mengatakan pada Leo, hal itu akan menjadi langkah awal baginya agar bisa menyelamatkan dunia. Klaus telah menerima Leo menjadi anggota resmi dari Libra. Di sisi lain, pria psycho itu terus-terusan mengintai pergerakan anggota Libra. Pria psycho itu bernama Fem, dan ia adalah villain di anime ini cuy. Frame hidup untuk kegembiraan dan tidak tahan dengan apapun yang normal. Kota Hell Salem Lot ini pun penuh dengan beragam spesies yang berjuang untuk hidup rukun. Hal itu membuat si Psycho tidak senang. Ironisnya, Frame adalah pecundang yang sakit. Ia membuat ulah setiap kali manusia menggunakan kesempatan bertarung yang dia berikan dan kemudian menang. Beralih pada Zap dan Leo yang sedang mencari keberadaan monyet. Tiba-tiba mereka diserang monster sehingga jembatannya auto terbelah. Zap mengatakan pada Leo kalau ia akan menghadang sang monster. Sementara Leo akan menangkap monyet kecil. Zap mengeluarkan senjata andalannya yaitu pedang api. Lalu ia membelah tubuh sang monster hingga hancur. Kemudian Leo menggunakan skill mata dewa melihat tombol penghubung yang berada di otak monyet. Leo mengeluarkan tombolnya tanpa melukai monyet kecil tersebut. Sehingga semua serangan berhasil dihentikan dan kota kembali aman. Si Psycho Frame amat kesal mengapa Leo tidak membunuh monyet kecil itu. Leo telah mengacaukan rencana si Psycho dan ia amat mengkesal mengetahui sang bocah ini adalah orang normal. Setelah insiden tersebut, Klaus bertemu temannya yang bernama Stephen A, yaitu adalah Starface. Beralih pada Leo, ia sedang membantu Vivian berbenah dikarenakan tokonya hancur. Vivian menawarkan kopi gratis karena Leo telah membantunya. Di sana terlihat seorang pria misterius yang sedang memantau sang bocah. Esok harinya Leo melangkah awal menjadi anggota baru Libra. Setibanya di camp, Leo melihat tingkah aneh yang dilakukan para personel. Menurut Leo hal tersebut sangat ekstrem, seperti saat Zap tiba-tiba menyerang Klaus. Namun bagi para personel Libra hal itu adalah wajar dan mereka terbiasa melakukannya. Libra sendiri adalah suatu kelompok rahasia yang terdiri dari manusia super di balik bayangan untuk menjaga keseimbangan dunia. Sang ketua sedang membahas mengenai Leo pada Stefan. Menurut informan Stefan, kalau skill yang dimiliki Leo sangat bahaya. Bahkan mata dewa telah menjadi incaran dunia. Berpindah pada Leo, ia sedang melakukan kerja paruh waktu di restoran pizza. Leo mengantarkan pesanan pizza ke tempat sauna dan ternyata Zap yang memesannya. Leo amat kesal karena Zap tidak membayar tagihan pizza yang dipesannya. Setelah itu Zap selalu muncul kemanapun Leo pergi ya. Bahkan ia memakan pizza bawaannya. Saat di lampu merah, Leo melihat sebuah van laundry dan mengatakan pada Zap kalau van itu adalah makhluk lain. Dikarenakan takut diketahui sang monster, Leo memutuskan melanjutkan perjalanannya. Lalu Zap meng-call Chen dan memintanya melacak van tersebut.
Zeb mengatakan pada Chen kalau Leo melihat keanehan pada mobil van itu. Akan tetapi monster pedang itu menyadari kalau Leo bisa melihatnya. Monster itu menyerang Leo dan Zeb dari atas skuter. Lalu monster mengkol seorang pria bernama Shiburoba. Dan ia mengatakan Leo bisa melihat ilusinya. Mata yang dimiliki Leo amat bagus digunakan sebagai pertukaran. Shiburoba menginginkan Leo untuk dijadikan eksperimen. Lalu monster itu menculik Leo dan membawanya pergi, sedangkan Zeb terluka dan tidak bisa bergerak sama sekali. Setibanya di kamp penculik, Leo melihat manusia berada di dalam bungkusan. Leo bertanya apakah manusia itu masih hidup. Monster menjelaskan manusia itu adalah makanan. Mereka diletakkan di dalam kantong tanpa udara agar tetap segar. Leo membacakan undang-undang yang melarang penduduk kota memakan manusia menurut persetujuan Chrysler Galadona. Monster mengatakan justru karena undang-undang itulah makanya kelompok mereka melakukannya secara diam-diam. Tak lama Shiburoba muncul menghentikan perdebatan Leo dan rekannya. Shiburoba menghampiri sang bocah dan melihat keindahan mata yang dimilikinya. Shiburoba akan membedah mata indah milik Leo dan menjadikannya senjata yang mematikan. Shiburoba terlihat amat psycho seperti ilmuwan gila. Setelah itu Leo dibawa pergi menggunakan mobil oleh musuhnya. Leo bertanya pada monyet kecil kemana mereka hendak dibawa pergi. Monyet kecil telah menjadi teman Leo dan kini ia memberikannya nama Sonic kepadanya. Leo amat kesal pada dirinya karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Leo telah menjadi anggota Libra dan ia sangat malu tidak memiliki skill. Berpindah pada Zeb yang sedang sekarat di rumah sakit. Zeb banyak mendapatkan transfusi darah dikarenakan ia telah melacak keberadaan Leo. Begitu juga dengan Leo yang menggunakan kekuatan mata dewa berinteraksi dengan anggota Libra lainnya. Setelah mengetahui titik koordinatnya, Klaus dan Stefan bergegas menuju lokasi. Seorang pria mengendarai mobil yang dinaiki kedua bos besar Libra. Pria itu bernama Gilbert F. Elstein dan ia seorang butler yang juga merupakan anggota Libra. Wajahnya ditutupi perban, membuatnya tampak seperti mumi. Gilbert dikenal dengan kemampuan petarungnya dan kekuatan beregenerasi. Gilbert sering mengemudikan kendaraan khusus yang dilengkapi banyak persenjataan. Sedangkan Leo telah ketahuan monster ketika membagi lokasi dirinya menggunakan mata dewa. Alama Klaus dan Stefan mendapatkan lokasinya Leo dan mereka bergegas memberantas para monster. Stefan mengadang monster mobil itu, sementara Klaus mengadang monster besar menggunakan tombak pemusnah. Kemudian para monster habis dibantai kedua rekan itu. Lalu Leo dibawa ke rumah sakit karena cedera yang amat parah. Anggota Libra mengunjungi Leo yang sedang dirawat. Stefan menjelaskan kronologi kejadiannya pada Leo. Dikarenakan Leo hendak membebaskan dirinya sendiri, hal itu membuktikan sang bocah pantas di Libra. Stefan tertawa bersama rekan lainnya dan hendak membuat perayaan. Namun Leo mengomel pada rekan-rekannya dikarenakan ia mengalami cedera yang amat parah. Sebenarnya Zeb diberikan misi oleh Klaus menjaga Leo dari serangan pihak yang menginginkan kekuatan mata dewa. Leo baru saja mengetahui ternyata Zeb amat peduli kepadanya, walaupun sang bocah sering dizolimi olehnya. Selang beberapa hari, dokter mengatakan Leo boleh pulang ke rumah. Setelah selesai pemeriksaan, Leo jalan-jalan di pekarangan rumah sakit sambil mengambil gambar. Leo melihat tempat aneh di dekat rumah sakit dan menghampirinya. Setibanya di tempat itu, Leo melihat tempat pemakaman di dekat rumah sakit. Leo amat heran bagaimana bisa tempat itu berada di sekitar rumah sakit. Lalu terdengar suara gadis yang berada di gapura pemakaman. Gadis itu mengenalkan dirinya adalah White. White ingin berteman dengan Leo. Bahkan ia mengetahui nama sang bocah. Sebenarnya White adalah seorang gadis cantik dan misterius serta tiba-tiba muncul di hadapan Leo lalu menjadi temannya. Identitas asli White adalah Mary Matchbeth. Setelah keluar dari rumah sakit, Leo kembali ke penginapannya. Namun Leo diminta mencari penginapan lain, dikarenakan pemilik apartemen hendak merenovasinya menjadi hotel bintang 5. Leo tidak memiliki tempat tinggal dan ia memilih tidur di kamp Libra. Saat pagi hari, Stefan melihat sang bocah tidur di sofa. Stefan bertanya pada Gilbert, mengapa sang bocah tidur di kantor? Gilbert menceritakan kronologinya pada Stefan. Lalu Stefan meminta Klaus menambah gaji Leo agar bisa menyewa apartemen. Gilbert mengatakan pada Leo untuk menolak tawaran itu dan ia memilih menerima gaji ala kadarnya.
Tak lama Zeb tiba di markas dan langsung duduk di sofa. Tanpa sadar, Zeb telah menduduki wajah Leo yang sedang tertidur. Stephen bertanya mengapa wajah Leo berdarah. Leo menceritakan saat di jalan ada seseorang yang menyerangnya. Padahal Leo telah memutuskan urat sarafnya, tetapi pria itu masih hidup. Zeb heran, mana mungkin pemakai obat terlarang bisa menahan serangan mematikan. Kemudian Stephen menunjukkan hasil riset terbaru. Peneliti menemukan obat terlarang jenis baru yang bernama Angel Scale. Lalu Stephen meminta Chen untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai Angel Scale. Sedangkan Zeb akan mencari pengedar yang menyebarkan obat terlarang itu. Sonic melihat Zeb dan memberitahukan kalau Leo berada di bawahnya. Zeb amat syok telah menduduki wajah Leo dan ia meminta sang bocah jangan mati dulu. Selanjutnya Zeb dan Leo mulai pencarian, akan tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk soal rute pengadaan Angel Scale. Selanjutnya Zeb dan Leo memulai pencarian. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk soal rute pengedaran Angel Scale. Anggota Libra berkumpul dan mereka membahas soal misteri yang belum bisa dipecahkan itu. Klaus pergi menemui seorang wanita saat di parkir. Wanita itu bernama KK dan ia adalah seorang anggota Libra yang periang dengan penutup mata. KK bertarung dengan menggunakan pistol dan senapan yang dapat memberikan sengatan listrik pada musuhnya. Lalu Klaus mengajak KK dan Gilbert pergi ke pertemuannya dan para petinggi diadakan. Saat di perjalanan, Klaus mengatakan akan melindungi KK meskipun ia adalah seorang wanita tangguh. KK merasa tempat yang mereka datangi lebih mengerikan dari bahaya lainnya. Setibanya di TKP, Klaus dan lainnya bertemu dengan seorang bos alien bernama Don Arele. Don Arele bertanya kabar Klaus dan ia sangat senang melihat kehadiran para anggota elit lainnya. Don Arele adalah salah satu bos yang paling ditakuti di dunia. Dalam kondisi normal, ia tidak mau menemui para tamu. Akan tetapi pria bernama Korsakov mengadakan rapat terbuka. Kali ini mereka membahas mengenai Crossfire. Lutsenko adalah orang yang sangat cerdas dan salah satu Grandmaster manusia terbaik di Crossfire. Akan tetapi, gagasan itu ditentang Klaus. Ia meminta agar Tuan Ulchenko tidak terlibat. Ulchenko amat kesal dan mengatakan pada Klaus agar tidak ikut campur. Ulchenko menantang Don Arele bermain game, dan jika ia menang, maka Master harus mengabulkan permintaannya. Ulchenko menginginkan senjata nuklir untuk negaranya. Sedangkan Don Arele mengatakan jika Ulchenko bisa bertahan dari serangannya, maka permintaannya akan dikabulkan. Lalu Ulchenko meminta Don Arele membunuh Klaus dan KK. Jika ia berhasil menang, Ulchenko tidak ingin ada saksi mata melihat kedatangan dirinya ke camp bos monster. Don Arele mengatakan kalau Klaus amat terpercaya. Namun jika Ulchenko menang, maka Don Arele akan mendengarkan semua permintaannya. Pertandingan pun dimulai. Kedua rival sedang bermain catur dengan skillnya. Dahulu KK mengatakan pada Klaus bukankah ia menang melawan Don Arele. Dikarenakan Klaus memainkan game catur, maka ia bisa menang melawan bos monster. Menurut Klaus, Crossfire sejalan dengan kompetisi yang semakin sulit, bahkan permainan semakin rumit. Singkat cerita, Ulchenko berhasil dikalahkan dan ia hendak dibunuh. Tetapi Klaus meminta Don Arele agar tidak membunuh Ulchenko dan ia akan bertanding dengannya. Lalu Don Arele menyetujuinya dan mengajak Klaus bertanding selama 99 jam. Jika Klaus bisa menahan permainannya, maka ia dinyatakan menang. Klaus meminta Don Arele memberikan info mengenai Angel Scale. Don Arele sudah menduga incaran Klaus berkaitan dengan trending masa kini. Don Arele menyetujuinya dan menantikan kemenangan Klaus. Waktu terus berlalu, Klaus bertahan bermain Crossfire dengan Don Arele sampai mimisan. Don Arele heran melihat Klaus yang rela berkorban demi orang lain. Padahal Ulchenko hendak membunuh Klaus, namun ia lebih memilih menyelamatkannya. Don Arele amat takjub dengan keteguhan hati Klaus mengambil tindakan. Akhirnya Klaus berhasil menahan pertandingan dan permintaannya dikabulkan Don Arele. Setelah itu, KK meng-call Stephen dan mengatakan rute Angel Scale pada Libra. Lalu KK meninggalkan lokasi dan membawa pergi Klaus dalam keadaan letoy. Stephen menggerakkan anggota lainnya mencari jejak pengedar obat terlarang itu. Sementara Leo tidak tahu apa-apa mengenai yang terjadi dengan Klaus. Dikarenakan para rekannya tidak ada yang menjawab pertanyaan darinya. Kemudian Leo pergi menemui teman barunya yaitu Wade dan mereka curcol bareng. Wade sangat menyukai gambar yang diambil Leo menggunakan kameranya. Leo amat senang jika gambarnya disukai orang lain. Leo akhirnya mempunyai teman seusianya dan Wade amat cantik. Wade menjelaskan kalau ia biasanya hanya ngobrol bareng kakak laki-lakinya.
Namun sejak mengenal Leo, ia bisa berbicara dengan orang lain dan hal itu membuatnya senang. Wade mengatakan kalau Leo memiliki mata yang bagus. Esok harinya Leo hendak bertemu rekan Libra dan ia menaiki kereta di bawah tanah. Di dalam kereta, Leo melihat penduduk yang berada di luar. Dan ia melihat banyak populasi berada di kota itu. Lalu seorang bocah pria menyahuti ocehan Leo. Pria itu adalah bernama Black dan ia adalah saudara kembar Wade yang berbagi tubuhnya dengan King of Despair. Satu dari 13 raja yang memiliki ketertarikan pada Leo. Nama asli Black adalah William Macbeth. Kedua bocah ngobrol bareng saat dalam kereta. Setelah itu Leo pergi ke bar tempat anggota Libra nongki bareng. Leo seperti patung hanya mendengarkan ocehan orang dewasa. Seorang pria bernama Patrick, salah satu anggota Libra. Patrick suka menggoda Leo yang masih sangat polos. Lalu kelas meminta Leo menceritakan mengenai dirinya. Leo mengatakan saat ia kecil di kereta bawah tanah dan melihat bayangan hewan bersayap. Leo melihat monster yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kemudian satu bar mendengarkan ocehan sang bocah dan mereka mulai penasaran. Kelas langsung bertanya, apakah Leo melihat makhluk yang memancarkan sinar merah berbentuk cahaya? Lalu Stephen menunjukkan contohnya pada Leo dan sang bocah mengatakan kalau ia bertemu dengan cahaya merah. Dengan santuinya, Zeb mengatakan kalau Leo telah melihat vampir. Leo amat terkejut mengapa vampir berada di kota mereka. Leo merasa kalau kehadiran vampir sesuatu yang konyol. Zeb mengatakan akan mengejar Leo ketika mereka berhasil menangkapnya. Para anggota Libra merasa dengan kehadiran Leo mereka dapat mengumpulkan informasi lebih cepat. Kelas mengatakan pada anggotanya kalau mereka akan memanggil spesialis. Keke mengeluh jika Klaus melibatkan rekan aneh mereka. Stephen merasa kalau rekan mereka akan datang sendiri tanpa diminta. Leo bertanya, siapa rekan yang dimaksud mereka? Zeb menjelaskan, nama rekan misterius mereka adalah Blitztree Abrams. Abrams adalah seorang mantan mentor Klaus dan seorang pemburu vampir terkenal. Julukannya sebagai laki Abram merupakan ironia. Karena keberuntungannya sangat buruk, hal ini sering memicu kekacauan untuk orang di sekitarnya. Karena Abrams telah dikutuk berulang kali, akan tetapi kutukan-kutukan tersebut biasanya berakhir membatalkan satu sama lain. Jobdesk Zeb dan Leo adalah menjemput Abrams, si pria misterius. Saat di jalan, Abrams menyapa Zeb lalu terjadilah tabrakan beruntun sehingga kepala rekannya bocor. Abrams membawa Zeb bersama dan pergi ke markas. Abrams disambut anggota Libra lainnya di camp. Klaus mengatakan telah menduga kedatangan Abrams di kota mereka. Abrams terkejut padahal ia tidak mengabari satupun anggota Libra. Stephen menjelaskan pada Abrams mereka mengetahuinya karena terjadi kecelakaan di airport. Tanpa rasa berdosa, Abrams tertawa geli melihat aksi dirinya diketahui rekan-rekannya. Intinya kemanapun Abrams pergi pasti kesialan selalu bersamanya. Oleh karena itu anggota Libra amat letoy jika harus melibatkan Abram. Abram menceritakan saat perjalanannya ke camp, ia hampir tertabrak truk. Namun truk tiba-tiba tidak menabraknya. Lalu Zeb mengatakan pada Leo apakah ia sudah paham sosok Abram sebenarnya. Leo langsung mengangguk dan mengetahui Abram amat berbahaya. Setelah itu Abram meminta Leo melihat tangan vampir yang telah ditemukannya. Vampir itu telah membunuh rekan-rekan Abram. Oleh karena itu, ia akan mengusutnya. Vampir itu adalah 13 Elder dan ia amat berbahaya. Vampir meletakkan salib pada setiap mayat yang telah dibunuhnya. Saat Leo menggunakan mata dewa miliknya, tiba-tiba ia terjatuh. Leo membuka matanya dan melihat cahaya amat terang sehingga ia tidak bisa melihat sama sekali. Klaus panik melihat Leo yang telah terjatuh dan curiga apa yang terjadi dengan bocah itu. Kemudian Zeb dan Abram pun pergi menggunakan kereta bawah tanah. Zeb melihat monster tengkorak melintasi kereta dan ia langsung mengomel pada Abram. Lalu Klaus dan lainnya juga berada di kereta dan mereka akan menuju sarang vampir di dalam gua. Setibanya di lokasi, Chan mulai merekam adegan tersebut. Sedangkan Leo diminta melihat ke dalam jurang apakah markas Elders berada di sana. Saat Leo membuka matanya, ia melihat banyak vampir berada di dalam jurang itu, bahkan melebihi 13 vampir. Mata Leo amat kesakitan dan mengeluarkan darah setelah melihatnya. Di sisi lain, Stephen mendapatkan laporan jika vampir berada di parkiran mobil. Stephen dan Keke pun pergi ke TKP dan melihat serangan vampir menyerang pasukan baju zirah. Lalu Stephen dan Keke mulai menyerang kedua vampir dan melawannya. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit di antara kedua kubu.
Klaus menyaksikan melalui handphone. Setelah pergi meninggalkan gua, Klaus dan lainnya menaiki kereta pergi menyusul Stephen dan Keke. Klaus meminta Leo memberitahukan titik kelemahan para vampir kepadanya. Sedangkan kedua anggota Libra babak belur dan kewalahan menghadapi vampir yang OP. Bahkan tembakan mengenai kepala vampir tak mempan melukai mereka. Keke dan Stephen juga udah tak sanggup lagi dan menunggu bala bantuan datang. Tak lama muncul sosok mengerikan. Klaus membantai vampir yang telah melukai rekan-rekannya. Klaus tidak terkendali dan membantai para vampir hingga berhasil menyegelnya menjadi salib. Selanjutnya Klaus bersama teman lainnya menggotong Stephen dan kawan-kawan lalu mereka pergi meninggalkan TKP. Setelah insiden itu, Leo baru meyakini kalau mereka bukanlah kalah, melainkan berusaha untuk menang melawan para vampir yang mustahil untuk ditaklukkan. Saat di perjalanan, Leo teringat dengan Black, pria yang memiliki kekuatan penglihatan sama seperti dirinya. Kemudian Leo pergi menemui Wade yang berada di makam kuburan. Sementara Black terlihat sedang melakukan negosiasi bersama si Psycho Friend. Esok harinya Leo amat galau dan merenung karena Wade marah padanya. Leo heran kenapa Wade suka marah-marah tiba-tiba tanpa alasan sehingga membuatnya bingung. Zap menyapa Leo yang sedang melamun dan bertanya ada apa dengannya. Zap merasa kalau Leo sedang lapar dan hendak pergi mencari makan. Akan tetapi saat di jalan, mobil besar berubah menjadi monster dan ia menyerang Zap dan Leo. Di lain sisi, Klaus bersama Dr. Abram menghampiri seorang pria di kursi roda. Pria itu bernama Doc Hammer dan ia memiliki kelebihan dua orang di dalam satu tubuh. Doc Hammer adalah seorang pria tampan yang darahnya diganti dengan tubuh seorang pembunuh bayaran, Deldro Brady, yang sudah dicairkan. Brody dapat membentuk dirinya menjadi pelindung raksasa yang menyelubungi tubuh Hammer dan memberinya kekuatan fisik yang besar. Hammers bertanya apakah Abram sedang melakukan perayaan untuknya. Abram mengatakan pada Hammers kalau wanita bernama Algiura itu berada di sana. Algiura telah membuatkan Hammers menderita dan mengalami kelainan. Lalu Didro keluar hendak menyerang Abram, namun dihentikan oleh Hammers. Selanjutnya mereka pun pergi meninggalkan tempat itu sambil membahas Algiura. Beralih pada TKP, Chain melihat kedua bocah sedang menghadapi mobil Psycho yang menyerang jalan. Zap membawa keretanya amat kencang sehingga membuat Leo terjatuh dan nyangkut di mobil tang musuh. Leo melihat seorang wanita dan ternyata ia adalah Algiura. Algiura membawa Leo masuk ke markasnya dan mengikatnya seperti sandera. Algiura menceritakan kisahnya pada Leo mengenai kedua pacarnya. Awalnya Algiura pacaran dengan Didro, tetapi wajahnya sangat jelek dan aneh. Lalu Algiura melihat ketampanan Hammers dan ia jatuh cinta. Algiura melakukan eksperimen agar darah Didro masuk ke tubuh Hammers dan menyatukan mereka. Eksperimen Algiura berhasil, namun Klaus merebut Hammers darinya, sehingga Algiura amat dendam pada Libra. Oleh karena itulah Algiura akan mengambil kembali Hammers. Tak lama kemudian Klaus dan Hammers tiba di dekat mobil tang. Lalu Algiura menyambut kedatangan kekasihnya. Tanpa pikir panjang, Hammer memukul mobil baja itu hingga tubuhnya terpental sendiri. Lalu para anggota Libra berkumpul di depan Hammer dan Didro. Zap menertawakan sikap Hammer yang tidak pernah berubah. Kemudian mereka merencanakan untuk melumpuhkan mobil tang Algiura. Kembali pada Algiura yang sedang mengajak Leo curcol. Algiura ingin mengetahui kisah cinta antara ia dan kekasihnya. Leo mengatakan kalau ia tidak memiliki pacar. Akan tetapi Algiura terus memaksa Leo dan ingin mendengarkan ceritanya. Leo amat galau harus menceritakan apa, dikarenakan ia tidak memiliki pacar. Leo hanya dekat dengan seseorang gadis bernama White. Tiba-tiba Stephen menyadap alat komunikasi dan terhubung langsung dengan Leo. Stephen meminta Leo menggunakan kode saat menjawab pertanyaannya. Intinya Stephen mengatakan kalau mobil tang itu akan dihancurkan Libra. Stephen meminta Leo menggunakan matanya mengendalikan mobil tang agar tidak mengenai warga. Setelah mendengarkan perintah, Leo menggunakan mata dewa mengambil alih mobil hingga menjauh dari jalan. Selanjutnya, mobil tang itu dihadang para Libra secara bergantian. Hingga tibalah saat terakhir Hammer dan Didro akan menyerang Algiura. Hammers meminta Didro berubah menjadi tangannya dan mereka akan membogem mobil tang ketika ia mendarat. Selanjutnya Hammer dan Didro melancarkan aksinya hingga mobil itu menjadi kepingan hujan di udara.
Entah berapa korban yang telah berjatuhan dan akhirnya aksi Aligura pun dapat dihentikan. Sementara Chen menggunakan jaring menyelamatkan Leo dari tabrakan tersebut. Leo berhasil diselamatkan meski cedera dan Messi Libra berhasil menaklukkan mobil tank. Setelah melihat kekalahan itu, Black meminta Flame menyampaikan pesannya pada Aligura. Sepertinya mereka akan melakukan perlawanan selanjutnya. Kemudian Leo dibawa ke rumah sakit agar diperiksa oleh dokter. Setelah diperiksa, cedera yang dialami Leo tidaklah parah. Bahkan dia sudah boleh pulang ke rumah. Tiba-tiba Leo cemburu melihat Wade curcol bareng dengan orang lain. Leo bergegas mengajak Wade pergi bersamanya dan mereka akan nonton layar tancap. Film yang ditonton pun mengenai komedi saudara kembar. Si Enang auto baper dan menangis saat menonton film itu. Awalnya Leo heran mengapa Wade menangis menonton film lawas. Akan tetapi Leo teringat saat ia bersama adiknya. Sang adik selalu melindungi Leo dan ia amat kuat. Leo merasa dirinya amat menyedihkan dan ingin menangis. Si Enang mendekati Leo dan memeluknya, kemungkinan mereka memiliki permasalahan yang sama. Selanjutnya Leo pergi makan di restoran cepat saji dan ia membawanya pulang. Saat di jalan, Leo melihat monster kecil bernama Amagranov. Ia pun tertabrak truk. Tetapi tubuhnya mental dan Leo langsung menyapanya. Netch meminta Leo memberikan ia burger karena amat lapar. Leo amat letoy melihat ekspresi Netch yang baru saja ditabrak truk. Lalu supir truk turun menghampiri Netch dan juga Leo. Dikarenakan Netch tidak bisa apa-apa, maka mereka akan kembali bekerja. Pria itu bernama Martin dan ia seorang pelayan restoran. Martin mengambilkan burger dan ia memberikannya pada Netch lalu ia serta temannya pergi. Setelah itu Leo bergegas mengantarkan makanan yang dibelinya pada Zap. Mereka makan di markas sambil curcol bareng mengenai burger. Selang beberapa waktu Leo bertemu dengan Netch yang sedang memesan burger di pinggir jalan. Senior dan Martin mengantarkan pesanan Netch dan memasang tarif yang amat tinggi. Leo komplain, namun Netch tidak mengetahui hal apapun dan ia hanya menikmati makanannya. Karena kasihan Netch ditipu, maka Leo mengatakan akan membelikan Netch burger setiap harinya. Kemudian hari-hari dilalui Leo menjadi kurir Netch dan mereka akan makan bareng. Leo dan Netch selalu makan siang bersama dan menu favorit mereka adalah burger. Saat makan burger, Leo dan Netch duduk bareng di taman sambil ngobrol. Netch melihat anak-anak bersama dengan ibunya hingga membuatnya galau. Netch mengatakan pada Leo kalau ia tidak dilahirkan oleh seorang ibu. Leo berusaha menghibur monster kecil itu agar tidak sedih lagi ya. Malam harinya Marty dan seniornya hampir menabrak Netch dan mereka ngerem mendadak. Senior turun dan mengajar Netch karena menghalangi jalan mereka. Senior memukul Netch berkali-kali hingga kepalanya bocor. Kepala Netch mengeluarkan asap mematikan dan orang-orang di sekelilingnya pun pingsan. Martin bergegas pergi meninggalkan TKP sambil membawa mobilnya. Esok harinya Leo mencari Netch di base camp tempat biasa mereka nongki ya. Akan tetapi Leo tidak melihat keberadaan Netch dimanapun. Leo baru teringat saat Netch menyebutkan alamat tempat tinggalnya. Leo mencarinya dan berhasil menemukan Netch. Tiba-tiba Martin dan senior memukul kepala Leo hingga pingsan. Ternyata kedua pria itu menjebak Leo dan Netch dikarenakan mereka harus membayar hutang. Martin memukul kepala Netch agar mengeluarkan asap yang bisa menghilangkan ingatan seseorang. Kedua pria psycho itu memukuli Netch secara sadis. Tak lama kemudian Leo sadarkan diri ya. Dan ia menggunakan mata dewa mengincar Martin. Akan tetapi aksinya tidak berlangsung lama. Martin menyadarinya dan memukul kepala Leo hingga berdarah. Netch mengamuk dan mengeluarkan asap mematikan hingga semuanya pingsan. Akhirnya Leo mendarat di rumah sakit dan ia menjadi salah satu korban amnesia. Anggota Libra mengunjungi satu persatu, namun Leo tidak mengingatnya. Selang beberapa waktu Leo telah pulih dan pergi memesan burger. Saat memakan burger Leo menangis haru dan tidak mengetahui hal apa yang terjadi ya. Tiba-tiba adegan Netch dan Leo bertemu terulang kembali dan mereka menjadi teman. Meski ingatan Leo belum kembali, tetapi ia merasa bahagia ketika bersama Netch. Sore harinya, Leo mengunjungi Wade di kamarnya dan melihat seorang lelaki ya. Wade mengatakan kalau pria itu adalah kakaknya bernama Black. Leo merasa kalau wajah kakaknya tidak asing, tetapi Black mengatakan kalau mereka baru saja pertama kali bertemu. Setelah itu Leo mengajak Black makan bareng di restoran Vivian. Mereka berdua makan sambil ngobrol bareng. Leo penasaran sebenarnya Wade sakit apa. Sudah 3 tahun Wade dirawat di rumah sakit ya.
Blake mengatakan Wade menderita penyakit jantung dan jantung si Neng amat lemah. Ketika Vivian mengantarkan kopi, seorang pelayan menyegolnya. Kopi tumpah itu tak bergerak dikarenakan kekuatan psikis milik Blake. Leo baru mengetahui Blake mempunyai kekuatan misterius. Setelah selesai makan, Leo kembali ke camp. Leo ditelepon oleh Zap dan meminta agar Klaus menyelamatkannya. Zap mengatakan kalau ia diculik mafia dan ia sedang disandra. Mendengar ocehan sang bocah minta tolong, Klaus mengajak Leo pergi ke TKP. Klaus dan Leo tiba di arena pertarungan bawah tanah dan mencari keberadaan Zap. Sedangkan Zap berada di ruangan bos mafia dan ia sedang menyaksikan pertarungan. Bos mafia mengatakan jika Klaus bisa mengalahkan pertarungannya di arena, maka seluruh hutang Zap akan lunas. Sementara Klaus tidak tahu apa-apa, diminta bertanding di atas pentas. Lawan Klaus adalah pria bernama Gregor Maximus dan ia bertarung terkuat di arena bawah tanah. Tetapi Gregor Maximus diajar oleh petarung Jagger Noise hingga KO. Lalu Jagger Noise menantang Klaus agar bertarung dengannya. Dengan mudah Jagger Noise berhasil tumbang dengan sekali pukulan dari Klaus. Penonton bersorak dan meminta Klaus bertarung lagi. Wasit meminta Klaus melanjutkan pertandingan, jika tidak maka ia tidak akan bertemu Zap. Sedangkan Leo terpojok di antara penonton dan ia melihat Maximus yang berada di sana. Leo dan Maximus ngobrol bareng sambil menonton pertandingan. Leo mengetahui kalau Zap biang masalah bagi Tuan Klaus. Leo heran mengapa orang-orang sangat menikmati pertarungan padahal dunia sedang kacau. Mulailah Maximus menceritakan filosofi pertarungan agar sang bocah paham. Kembali ke arena, bos mafia tidak tahan lagi dan menantang Klaus. Petarung terhebat miliknya pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh bos Libra. Lalu dimulailah pertandingan antara bos mafia melawan bos Libra dan akhirnya dimenangkan oleh Klaus. Tetapi bos mafia berubah menjadi vampir dan membuat Leo amat galau. Namun mereka berhasil menyelamatkan Zap dan kembali dalam keadaan selamat. Setelah itu Leo melihat Blake dan jalan kaki sendirian dan memberikannya tumpangan. Saat di kereta mereka ngobrol bareng mengenai White. Blake berharap kalau Leo mau menjadi teman adiknya. Leo mengatakan akan selalu menjenguk White kapan ia memiliki waktu luang. Blake pergi menemui Fem dan mereka memulai parodi malam. Esok harinya saat di markas, Zap dan Chen ribut seperti biasanya. Zap telah menggoda teman Chen bernama Angelica. Oleh karena itulah Angelica meminta Chen untuk menghentikan tingkah aneh Zap. Tak lama Stephen mendapatkan kabar pasukan vampir akan menyerang kota. Kemudian Klaus dan lainnya bergerak ke TKP menghentikan serangan vampir. Leo merasa kalau markas memberikan informasi yang sangat singkat. Stephen memberikan kabar pada anggota Libra kalau pangkalan telah diserang musuh. Mereka adalah makhluk tingkat tinggi yang akan menghancurkan kota. Keke melaporkan kalau musuh berada di kastil menara dan mereka sedang bertarung. Keke melihat seorang anak bersama ibunya yang hendak diserang musuh tetapi Stephen datang menyelamatkan mereka. Keke mengomel kenapa ia harus disandingkan dengan Stephen. Lalu Keke dan Stephen melihat pertarungan dua monster. Kedua insan tidak mengetahui siapa di antara dua monster itu yang menjadi kawan atau lawan. Stephen dan Keke berusaha melawan kedua monster namun gagal karena ia amat OP. Lalu seorang monster datang menghentikan kedua monster hingga berubah wujud menjadi amuba. Master mengatakan itu wujud lain dari vampir. Setelah itu, Stephen memberikan hormat pada Master Raju Juge Shihiyoshi. Master akan membawa Zap pergi bersamanya dan melatihnya agar semakin OP. Namun Klaus meminta sang Master membiarkan Zap tinggal bersama Libra karena ia sangat dibutuhkan. Master adalah guru dari Zap dan ia akan membuat taruhan. Jika Zap mampu mengalahkan vampir jenis amuba, maka ia boleh tinggal bersama Libra. Lalu Master membuat pelindung darah agar Zap bisa bertarung dengan amuba. Zap mulai galau bagaimana ia bisa melawan vampir jenis baru itu. Zap teringat latihan ekstrim yang mengerikan saat bersama Master. Zap tidak ingin tinggal bersama Master dan harus menang melawan vampir. Tiba-tiba Chen mengangkat telepon dari Angelica sehingga membuat Zap semangat. Dalam sekejap Zap mampu mengalahkan amuba tersebut. Ketika Zap mengambil HP Chen dan hendak berbicara dengan Angelica, Zap baru sadar kalau Chen mengajarinya dan ia akan kembali galau lagi. Berpindah pada Blake, ia bersama Wade di rumah sakit. Blake meminta agar Wade jangan bermain di daerah kuburan lagi. Wade mengatakan kalau ia suka berada di tempat itu. Sepertinya Blake mempunyai dua karakter alias kepribadian gan. Saat Blake tidur, maka muncul sosok pria lain di tubuhnya dan ia terlihat jahat. Esok harinya, tim Libra memulai ekspedisinya memburu para vampir amuba. Dengan menggunakan mata dewa milik Leo, mereka berhasil menemukan kelemahan para vampir.
Klaus dan lainnya menghadang staf vampir yang muncul bersama Leo. Hammer bersama Leo jatuh dari gedung atas dan mereka berhasil mendarat. Leo melihat adanya cahaya aneh yang mengitari gedung dan ia bertanya pada Hammer. Tetapi Hammer malah mengatakan cahaya tersebut sangat indah dan tidak berbahaya. Beralih pada Zap yang sedang menyelamatkan rekannya, Zap melihat murid junior dari Master Rajuju Geshi berada di sana. Pria itu manusia separuh monster ikan dan ia bernama Z. O'Brien. Z ini adalah seorang master ikan yang memiliki kekuatan yang sama dengan Zap. Z nantinya akan bergabung dengan Libra setelah ditinggal gurunya, yang juga merupakan guru dari Zap. Z dilatih menggunakan aliran Shinobi dari teknik bertarung Back Deeper Blood, yang dapat membuat trisula dan benang dari darahnya. Setelah melihat Zap, seniornya tertawa kekeh karena ia memiliki tampak manusia ikan. Lalu mereka berdua melakukan serangan kolaborasi mengalahkan vampir. Setelah itu guru menyatakan Zap telah lulus dan membiarkannya tinggal bersama Libra. Sang master juga meninggalkan Z agar bisa membantu Libra, lalu ia menghilang. Setelah itu mereka kembali ke markas. Klaus melihat Leo amat galau dan memandangi sebuah kertas di atas meja. Klaus bertanya apakah Leo hendak mengabari keluarganya. Leo mengatakan ia ingin menulis surat pada adiknya, namun bingung harus memulainya dari mana. Klaus mengatakan kalau ia menerima Leo bukan karena matanya saja. Leo adalah bagian keluarga besar Libra. Berpindah pada Black, ia meminta Wade mengambil mata milik Leo dan meletakkannya di dalam wadah. Wade menolaknya karena Leo adalah teman baiknya. Sosok lain dari Black mengatakan akan membebaskan kakaknya jika perjanjian mereka telah diselesaikan. Wade teringat pada kejadian saat kedua orang tuanya meninggal. Black melakukan pertukaran dengan monster sebagai gantinya tubuh Black diambil alih makhluk jahat. Oleh karena itulah Black memiliki dua kepribadian di dalam satu tubuh. Sang adik auto galau harus berbuat apa? Wade pun teringat pesan ayahnya yang meminta dirinya menjaga sang kakak ketika melakukan kesalahan. Wade meratapi nasib dirinya bersama sang kakak. Selang beberapa hari, Leo bersama Z dan Zap mencari tempat untuk makan bareng. Akan tetapi selera mereka bertiga berbenturan dan tidak selaras. Sedangkan Leo amat JJ makan di cafe monster yang terlihat ekstrem. Mereka bertiga keliling tempat mencari beberapa restoran yang cocok sebagai tempat nogi bareng. Beralih pada Klaus dan Stefan, mereka sedang bersama informan. Ia bernama Daniel Lau. Daniel mengatakan kalau dalam waktu dekat kota akan diserang pasukan musuh dalam jumlah banyak. Daniel mengajak Libra bekerja sama dengan kepolisian memberantas pasukan musuh. Klaus terlihat antusias dan mereka menyetujuinya. Tak lama kemudian, Abram membawa Stefan dan Klaus bertemu seorang wanita bernama Angelica dari organisasi LHOS. Lalu Angelica muncul bersama tetua organisasi. Tetua menceritakan pada Abrams mengenai pelindung mereka yang telah dibuka. Menurut informasi, putra dan putri ilmuwan Caster telah berhasil selamat dari insiden 3 tahun yang lalu. Salah satu dari saudara itu berada di dalam organisasi Caster. Beralih pada Leo, ia sedang bersama Z dan mereka berhasil menemukan tempat makan. Tak lama kemudian Wade datang menghampiri Leo di kafe tersebut. Setelah makan, Z mengatakan akan menjenguk Zap di rumah sakit karena alergi ikan tuna. Sementara Leo akan pergi bersama Wade mengunjungi sebuah gereja. Leo heran, tumben Wade ingin berdoa di gereja. Tiba-tiba, Black dalam wujud psycho muncul memberikan wejangan tentang dosa. Lalu Wade secara to the point mengatakan pada Leo agar ia menyerahkan mata dewa pada Black. Selanjutnya si Eneng menceritakan masa kecil Wade alias Mary saat bersama orang tuanya. Mary bermain dengan kedua orang tuanya dan ia merasa bahagia. Ketika di sekolah, Mary melihat Black alias Will sedang dibully saat di sekolah. Sementara sang kakak hanya diam. Mary meminta Will membahas perlakuan teman-temannya saat merundungnya. Tetapi Will takut dan tidak berani melawan teman-temannya. Lalu Mary meminta Will menggunakan kekuatannya pada orang yang menjahilinya. Will meminta maaf pada adiknya dan hal itu membuatnya kesal. Kemudian Mary curhat dengan sang ayah mengenai sikap kakaknya. Ayah mengatakan kalau Will tidak perlu memaksakan dirinya dan ia tidak cocok bergabung di Caster. Selang beberapa lama, orang tua Mary dibunuh dan kakaknya mengorbankan dirinya demi menyelamatkan sang adik. Will menyerahkan tubuhnya pada monster itu dan mengambil alihnya. Oleh karena itulah, demi menyelamatkan kakaknya, maka Wade harus mengambil mata Leo. Wade meletakkan kacamata yang diberikan Black palsu pada Leo. Lalu Leo dibawa pergi oleh si Psycho dan ia hendak melakukan ritual pemindahan mata. Sedangkan Wade amat sedih telah mengkhianati Leo dan ia melihat kamera sang MC sambil merenungi perbuatannya.
Setelah menculik Leo, Black palsu pun menghampiri White dan ia menembak jantungnya hingga tewas. Dari kejauhan, Flame menikmati parodi yang dibuat rekannya Black. Lalu Flame menghampiri Cam di tempat eksekusi Leo. Pria seka itu mengolok-olok Leo yang akan menghadapi kematian sebentar lagi ya. Leo merasa tak berdaya dan telah kehilangan harapan. 3 tahun telah berlalu. Libra mencari keberadaan Leo dan mereka berharap sang bocah baik-baik saja. Libra bersama kepolisian bekerja sama menghadapi tentara musuh yang siap menyerang. Zap dan Z terus-terusan mencari keberadaan Leo, rekan terkasih mereka. Tetua memberikan info kalau Mary Matchbed dalang dari insiden yang telah terjadi. Orang tuanya meninggalkan sesuatu di tubuh Mary dan itu menjadi hal yang berbahaya. Chan menghampiri Klaus dan Stefan lalu ia memberikan informasi mengenai keberadaan Leo terakhir kali ya. Leo berada di dekat kuburan rumah sakit ya. Kemudian para anggota Libra pergi mencarinya. Beralih pada Flame, ia akan menghampiri Black palsu di dalam gereja. Flame mengatakan telah melepaskan Leo dikarenakan ia kalah taruhan. Sebenarnya monster yang berada di dalam tubuh Black bernama Watchman. Selanjutnya Watchman memulai parodinya di kota dan menghancurkannya. Sementara Flame dan Arigula menonton parodi itu melalui layar tancap. Di sisi lain, Klaus mengerahkan seluruh pasukan menggadang para Glows yang menyerang kota. Selain mengamankan Leo, pasukan diminta membantai seluruh pasukan musuh yang mendekat. Tetua meminta Klaus dan pasukannya mengalahkan Raja Keputusasaan alias Watchman. Kembali pada Leo, ia melihat kekacauan yang terjadi di kota yang amat dahsyat. Leo hendak menghentikan aksi psycho yang dilakukan Watchman pada kota mereka. Saat di jalan, Leo bertemu dengan anggota Libra dan ia berhenti ya. Abraham menyapa Leo dan menjelaskan insiden yang terjadi ya. Oleh karena itu, Abraham mengatakan pada Leo kalau kunci peperangan itu berada di tangan White. Kemudian Libra meminta Leo menghentikan White sesegera mungkin. Anggota Libra satu persatu membantu Leo agar segera bertemu White. Dari mulai Hammer sampai Zap, semuanya menolong Leo agar segera menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya. Berpindah pada Klaus sendirian menghampiri Raja Keputusasaan. Klaus akan menghentikan parodi gila yang dimainkan si Psycho. Awalnya Klaus sedang mengajak Watchman berbicara. Namun ia telah kehilangan akal dan terpaksa Klaus memakai cara kekerasan kepadanya. Terjadilah pertarungan sengit antara Klaus melawan Raja Keputusasaan. Klaus bertujuan untuk mengecoh Watchman agar Leo bisa melakukan tugasnya menggunakan mata dewa. Lalu Leo tiba di lokasi dan melihat Klaus telah babak belur dihajar Watchman. Leo menggunakan mata dewa ke dalam tubuh Watchman dan melihat bayangan Black. Black mengatakan pada Leo kalau ia ingin hidup. Kemudian Leo berteriak histeris membangunkan jiwa White yang masih hidup. Leo meminta White berjalan menuju cahaya agar bisa menyelamatkan Black. White mendengarkan suara Leo dari balik cahaya dan membangkitkan jiwanya. Leo menemui White yang telah bangkit dan memintanya agar segera menyelamatkan Black bersamanya. Dari dalam Watchman bangkit jiwa Black dan ia hendak mengambil alih tubuhnya. Setelah melihat wajah sang adik, Black mampu membuat Watchman tertidur dan ia mengambil alih tubuhnya. White membangunkan Black dan mengatakan ia telah selamat. Black tidak ingin kehilangan White dan ia hendak menghancurkan dunia. Namun White menasihati sang kakak dan mengatakan kalau ia akan hidup di dalam hatinya selama bersama orang tua mereka. Lalu Black dan White bersatu membuat perlindungan agar kota mereka kembali aman. Setelah berhasil, White tiba-tiba menghilang seperti debu di udara. Selanjutnya Leo menghampiri Klaus yang terluka parah. Klaus mengatakan kalau ia sangat bangga pada sang MC ya. Leo menangis jadi-jadinya telah kehilangan White. Begitu juga dengan Black yang amat bersedih kehilangan adik terkasihnya. Akan tetapi Black akan melanjutkan hidup sesuai permintaan sang adik. Semua pihak turut bahagia karena musuh berhasil dikalahkan dan pelindung telah aktif kembali ya. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini cuy. Oke lah, mari sedikit kita bahas ke bagian penutup biar tambah afdol. Menurut Mimin, anime ini menampilkan animasi yang cukup menakjubkan dan berhasil menggambarkan dengan jelas betapa dahsyatnya kekuatan para tokoh, cerita karakter dan humor yang disuguhkan serta original soundtracknya sangat cocok disandingkan dengan kisahnya. Adegan yang tampil pun bernuansa gelap namun funky, terasa begitu pekat namun tak membuat sesak. Di sini kalian masih bisa tertawa meskipun tumpukan masalah seolah tak mau berhenti mendidih. Kunci sukses anime ini terletak pada peletakan setiap soundtracknya. Kemudian setiap adegannya juga tepat sasaran dan membuat atmosfer cerita ini terasa lebih hidup. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tapi kalau menurut kalian bagaimana anime ini? Silahkan komentar di bawah. Sampai ketemu di waktu selanjutnya. Akhirnya Mimin mengucapkan pamit. Thank you and bye-bye.